Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso. Ganggu kegas kali ini, simple aja lah ya. Yang Ika buat, soalnya kan baru awal-awal juga untuk front end. Nah kayak biasa ya, kalau si React.js pasti nggak jauh-jauh dari Kugulis, aplikasi Kugulis untuk project awal. Nah di sini kita bisa lihat si Kugulisnya. Tiap kali kita nulis apa-apa, itu misalnya gini aja deh. Kita mau makan, kita add masuk. Kita mau figur, kita add. Terus apa? Mau ke Anchor aja juga bisa. Anchor bisa. Nah, udah kelar nih. Sikaplah. Jika checklist. Istilahnya jika udah corek lah. Udah kelar. Ini juga udah kelar. Ya udah. Kalau misalnya udah kelar, ngapain lagi pakai? Jika tinggal delete aja. Terus, udah. Jika sikap lagi. Aku juga nggak apa-apa. Jika nggak usah. Jika corek juga nggak masalah. Tinggal jika delete aja. Selesai. Itu guys. Cukup simpel sebenarnya, meskipun aku agak kebablasan sih. Suruhannya kan cuma bikin coret-coretan doang, nggak pakai add delete itu nggak pakai. Jadi ya gitu. Nah, kita bisa lihat suruhannya gimana sih di sini. Salah. Nah, aku lupa sini. Oke. Suruhannya adalah ini teks berapa? Suruhan teks 12. Nah, suruhannya adalah jika suruh untuk ngebuat yang namanya functional component sederhana mengambil gakak kudu. Gunakan props untuk mengambilkan gakak list dari parent ke child kami gakak. Tambahkan fitur toggle complete menggunakan use case dengan memanfaatkan event on click. Implementasikan conditional rendering misalnya penampilan kubu yang sudah selesai dengan gaya yang berbeda misalnya kecuali sudah komplit. Ya kayak gitulah intinya. Ini nggak terlalu penting lah ya. Nah, sebenarnya ya guys ya, kalau ingin nggak dipisah-pisah, gampang. Masalahnya yang terjadi masalah adalah kayaknya dipisah-pisah. Si capscriptnya bawel. Kang rewel sekali dia minta, tipe kakaknya apa? Kang aku. Kayak gitu guys. Bener-bener ngekang sih. Kalau pakai JS biasa, nggak serumit ini sih sebenarnya. Gitu guys. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kita punya beberapa komponen. Ini masih simple ya. Kita punya list di sini satu komponen doang. Nah, komponen utamanya di app. Dari mana app? Dari main manggil app. Main ini ngapain? Main ini manggil si ID group. ID group dari mana? ID group ini dari si index HTML yang kita punya ID group di sini. Kalau kita udah belajar GOM sih harusnya udah paham. Nah, ini. Nah, ini ngok nih. Ini aku pakai ngok. Kenapa? Aku cukup banyak yang baru sebenarnya. Untuk file input kan. Nah, kita bisa lihat dulu di dalam app ini ngapain aja. Kita butuh yang namanya app. Kita kan ada notes-nya. Nah, notes-nya itu punya input tuh. Form input kan buat nulis di dalam siku. Kita mau masuk ke gurunya apa aja. Nah, ini form submit-nya. On submit-nya apa? On submit. Nah, kita pakai handle submit. Handle submit untuk apa? Handle submit itu buat yang namanya kita, nah ini everything default nih. Buat yang namanya ini nge-cream. Kita cream ini masuknya kiri kanan biar misalnya dia kelebihan spasi biar bisa dibuang gitu. Nah, yang paling penting di sini. Jika bisa nge-set. Nah, isinya apa?
Ini aja deh biar gampang. Const new nox itu ya. Nah ini new nox sama dengan nggak bisa x, bisa sini. Nah itu new nox sama dengan nah ini itu guys. Simple itu aja sih sebenarnya. Jangan lupa kita bisa pakai yang namanya nox. Nah tuh sama ya. Tuh new nox sama dengan, jadi kita ambil dari si ininya, dari nox awal tuh, nox awal yang di sini, di sini nih isinya di script kan agak input kan tuh nox awal tuh. Misalnya kalau ada itu kita ambil, nah kita masukin ke defaultnya adalah apa, ID, lengthnya 1, tambahin terus sama 1, terus abis itu teksnya dari mana, dari input nox mana, input nox ini, terus gang-nya false, ini awal-awal false itu. Nah input nox mana tuh, input nox tuh value-nya, kita ngeklik apa nih value-nya itu, pakai onceng buat ngambil apa, buat ngambil input nox value-nya itu. Oh, current kakek value. Nah di sini ada beberapa tipe data yang ngebingungin. Contohnya ini agak input elemen, agak form elemen. Ya udah, simpel aja. Ini blockchain eventnya. Kan kalau kita taunya cuma event, prevent default, current target apa itu kan. Nah di sini kita harus tahu. Ternyata event itu kita datanya banyak. Agak chain event, agak click event, agak form event. Nah itu banyak ternyata tipe datanya guys. Itu. Nah kalau misalkan mau ngambil E-nya, current target ya udah tulis. Tapi kalau misalkan nggak buku ya nggak usah ditulis, sebenarnya nggak masalah. Tuh. Nah nggak usah ditulis maksudnya apa ya, nggak usah ditulis E-nya sekalian gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi kan nggak buku tipe kakaknya. Itu. Nah di sini agak gua nih, kita bisa pakai yang namanya input elemen, bisa pakai namanya text area. Nah kalau text area itu ya buat text area doang. Tapi kalau misalkan input elemen bisa buat banyak input gitu, masuk click option, masuk check option, files, value, banyak tuh. Text, kalau ini cuma value doang, buat text area, baik lagi. Tuh guys. Nah, di sini kita bakal dapetin current targetnya dari input change, maka di input change input nox ya. Dari kita bakal dapetin current value-nya dari si input nox, maka kita ngambil input nox-nya buat jadi text-nya dia. Nah, ini text-nya dia masuk dalam template. Template-nya apa? Ini template-nya dia. Nox length-nya plus tambah 1. Tiap kali dia ketemuin panjang kakaknya berapa, tambahin 1. Jadi dia bikin semacam auto increment sendiri lah, belakang sendiri itu. Gangnya false ini ya ke awal. Blok apa gangnya false? Ini blok nanti nge-strike crew, blok nyoret gitu. Jangan dicoret kalau kakaknya false, tapi kalau kakaknya crew dicoret gitu. Nah, itu guys. Kita bisa lihat di bagian sini. Ya udah ini aja sih. Log itu. Nah, yang paling penting di bagian list. Nah, jika kamu udah ngambil form input nih. Nah, sebenarnya ini form input bisa dipisah juga sih. Tapi kan permintaannya kan cuma apa namanya? Kayak repairan ke children. Ya udah, berarti bukan sibling berarti. Ya udah, kalau bukan sibling kita bisa langsung import si listnya aja. Itu. Listnya masuk ke dalam sini komponen. Meskipun ya baik lagi ini sebenarnya bisa dipisah lagi sih kalau mau sih. Cuma ya udahlah, ini dulu aja. Jika listnya yang ketarik kemari, buat contoh aja. Nah, listnya ini agak nox, agak set nox itu. Nox-nya dari mana? Nox-nya itu dari sini. Tipe data lagi. Dari log, dari mana yang kita ambil. Oh,
Locknya itu isi sketnya lah ya. Jadi, nah, di contoh ini kan, contoh biasanya kita impor function. Nah, ini kita nggak impor function, kita langsung impor berupa getter sama sekernya langsung. Sketnya kita impor, getter sama sekernya yang kita impor. Sama aja bisa sebenarnya, cuma bedanya nanti di bagian props ini. Propsnya ini tuh dispatch namanya. Set action ini cukup beda itu. Kalau function biasa kan dalam kurung terus kasih arrow function sama klik dua void gitu kan. Kalau ini pakai dispatch, ini buat ambil si state-nya itu. Meskipun ya balik lagi lebih enak menurut aku langsung import function-nya aja, function arrow akas itu. Jadi kalau misalnya kita pakai state di sini, berarti function-nya di bawah dong berarti ya. Iya benar. Function handle delete di bawah function-nya. Nah, handle delete ngapain kita set logs-nya tuh filter. Nah, itu guys. Kita berarti ngambil si sekernya berarti seker getter. Nah, itu balik lagi gaya logging sih. Nah, juga handle toggle buat apa? Ya set log lagi, kita ngambil seker getternya gitu. Tergantung bukunya apa, buku seker getter kah atau buku functionnya aja itu. Tergantung. Nah, di sini baru kita bisa lihat handle delete buat apa? Handle delete ya buat ini. Buat ngebuang si checkbox si listnya, list itemnya. List item dari sinopnya itu. Nah, ini terus apalagi? Toggle buat apa? Ya toggle ini buat ini. Buat nyoret. Kalau text lognya gang nggak? Nah, ini. Toggle. Pokoknya tiap kali dia kita on klik mana tuh? Nah, on klik ini nih, on klik baginya, maka on klik si listnya itu langsung list parent-nya, maka si handle toggle-nya kita pakai log by ID, pakai parameter ID, kita langsung masukin aja. Gangnya ubah jadi kebalikan dari gang yang agak. Terus jangan lupa kita destructing lagi tuh. Destructing array lah. Destructing array, lognya biarin, nah sisa garis ininya ambil gangnya aja, kita balikin nilai gangnya. Itu. Jadi masuk ke dalam sini. Nah, gunanya apa? Ya gunanya blok ini. Blok kau. Kalau dia gangnya true berarti line clock. Kalau gangnya false ya berarti nang gitu. Dicoret kalau misalkan dia true, tapi kalau false ya belum berarti kan yang nang. Nah, jangan diapa-apain line clocknya gitu. Itu aja sih guys. Terus jangan lupa kan kita main di bagi nih. Di parent. Parentnya agak kita mainin event di on click. Nah, kita juga main event juga nih di sini on-click-nya di bagian children. Jangan sampai parent-nya menguasai children sehingga children nggak bisa diklik. Jadi caranya gimana? Kita pakai stop propagation sehingga si children-nya pun masih bisa diklik gitu. Kurang lebihnya gitu guys. Nah, nggak ketutupan lah sama si parent-nya. Udah itu aja sih guys. Simple. Sisanya ya tinggal ini aja. Dispatch. Tipe-tipenya aja yang mesti dipelajari lagi. Itu. Untuk ini aku pakai scale manual ya. Yang awal ini aku pakai scale manual aja, ya biasa lah ya. Soalnya kan juga simple doang. Itu guys. Kan juga ngongkong, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.